Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan semoga Allah melimpahkan salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pecinta Al-Qur'an, pengajar Al-Qur'an, dan juga kita selaku umatnya semuanya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Man la yukhti'u la yaf'alu syai'an. Barang siapa yang takut berbuat salah, maka sesungguhnya ia tidak pernah berbuat apa-apa. Berdirinya saya di sini, Bapak Ibu, para jamaah, teman-teman yang saya cintai, bukan karena saya yang paling benar di sini. Juga berdiri saya di sini bukan karena saya yang paling salah di sini, tapi saya pertengahan. Kadang saya suka benar, kadang saya suka salah. Bapak Ibu, izinkanlah saya menyampaikan tausiah. Sayang Al-Fakir ini menyampaikan tausiah yang berjudul kemuliaan akhlak. Akhlak, Bapak Ibu, itu terbagi menjadi dua. Ada akhlak baik, ada akhlak yang buruk. Akhlak yang baik, Bapak Ibu, itu biasa kita kenal dengan akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Sedangkan akhlak yang buruk itu biasa kita kenal dengan akhlak sayyi'ah atau akhlak mazmumah. Seorang matematikawan, beliau adalah seorang muslim, Al-Khawarizmi. Beliau pernah ditanya soal nilai manusia. Maka beliau pun menjawab, seorang manusia apabila ia memiliki akhlak, maka ia ibaratkan angka 1. Kemudian apabila ia berasal dari keturunan keluarga yang terpandang, orang yang mulia, maka bertambahlah nilainya, ditambah 0. 1 dikasih 0 di belakangnya jadi 10. Kemudian apabila ia memiliki rupa yang elok, tampan rupawan, cantik jelita, good looking, bening lagi, dia bertambah nilainya, ditambah 0 di belakangnya di angka 10 jadi 100. Kemudian apabila ia memiliki harta kekayaan yang banyak, maka bertambah pula nilainya, ditambah 0 di belakangnya, di belakang angka 100 tambah 0 jadi 1000. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kata Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi mengatakan, namun apabila seorang manusia kehilangan angka 1-nya, yaitu akhlaknya, maka pada hakikatnya ia tidak bernilai sama sekali, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau nanya, 0 sebanyak apapun 0 ada 10, tetap dibaca 0, bukan? Tetap 0. Mau 0-nya 100, mau 0-nya 1000, mau 0-nya 1.000.000, 0 tetaplah 0. Gak ada nilainya, Bapak Ibu. Jadi baik walaupun dia keturunan dari seorang anak Habib, keturunan anak kiai, keturunan anak Gus, keturunan anak ustadz, keturunan anak artis, anak oligarki, anak presiden sekalipun, kalau dia gak punya etika, gak punya akhlak, sedang mencari akhlak yang hilang, maka dia gak punya nilai sama sekali, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saya mau bertanya, jadi sebenarnya yang bernilai dan orang yang mulia itu seperti apa sih? Tenang Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan spoilernya kepada kita, bahwasanya inna min khiyarikum ahsinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang paling baik akhlaknya. Itu kuncinya ya Bapak Ibu. Orang yang paling baik akhlaknya. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu, kalau ada orang akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, kira-kira sikap kita seneng, suka gak sama dia? Justru mungkin enggak toh. Karena apa? Karena sikapnya jelek gitu. Kita berbuat baik sama dia, dia jahatin kita. Kita memberikan kasih sayang kepada dia, dia merusak kasih sayang tersebut. Kita bersopan santun kepada dia, dia berbuat kasar kepada kita. Jadi orang yang seperti ini itu
gak patut mendapatkan kebaikan dari kita gitu. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, sebentar. Jadi Bapak Ibu, seseorang itu gak dilihat dari rupa dan juga hartanya. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah gak lihat kalian dari rupa dan harta kalian, melainkan Allah melihat kalian dari hati dan juga perbuatan kalian. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita salah mengambil sikap gitu, Bu. Jadi seorang pakar fisika Universitas Indonesia Profesor Dr. Budi Kurniawan juga pernah mengatakan bahwasanya berikanlah respek kita kepada semua orang tanpa terkecuali. Juga sama halnya dengan berakhlak mulia ini Bapak Ibu. Kita ya kalau berakhlak mulia ya jangan pilih-pilih dong. Kalau sama yang kaya janganlah dia bersikap humble, bersikap supel, royal. Sedangkan kalau sama yang miskin dia bersikap sombong, angkuh dan juga pelit. Kalau sama yang ganteng dia bersikap lemah lembut, bersikap baik, murah senyum. Kalau sama yang jelek dia bersikap cuek, cemberut dan bodoh amat. Maka ya malaikat maut pun istighfar Bapak Ibu kalau begini. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita bersikap gitu. Lain kali jangan gitu ya. Oke Bapak Ibu. Jadi puncaknya adalah hendaknya kita mengambil contoh dan juga mengambil teladan di dalam berperangai dan juga berperilaku. Nah, jadi kalau seperti ini, siapakah orang yang paling cocok buat kita ambil contoh dan juga teladan? Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat keempat yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, dan sungguh pada diri kamu Muhammad itu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dikatakan juga di ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayat. Dan sungguh telah ada pada diri engkau Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik, uswatun hasanah. Kemudian beliau pun mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengakui diri kita termasuk pengikutnya Nabi Muhammad, maka hendaknya kita mengambil contoh kepada beliau di dalam berperangai dan juga berperilaku Bapak Ibu. Banyak yang bisa kita ambil dari akhlak dan juga adab beliau terhadap anak kecil, terhadap orang tua, terhadap sesama, terhadap tetangga, terhadap suami istri, bidang parenting, terhadap kepemimpinan, terhadap bisnis, muamalah, dan masih banyak lagi yang perlu kita pelajari. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita terus meningkat ketakwaan dan juga keimanan kita. Akhlak kita yang baik, insya Allah kita bakalan dicintai bukan sama manusia saja, akan tetapi dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya bukanlah malaikat yang bisa terbang, saya hanya manusia biasa yang menyantri di Al-Hidayah. Terakhir saya tutup dengan dua buah pantun karena di awal saya gak sempat mantun. Jangan lupa bilang cakep. Beli jeruk di pasar baru. Jangan lupa beli rambutan. Anak nakal tidak laku, anak baik jadi rebutan. Si Ali pergi ke sekolah, pulangnya ketemu Sofia. Si Ali
Pergi ke sekolah. Pulangnya ketemu Sofia. Jika saya salah, tolong dimaafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.